Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh kembali dengan dengaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami Tuhan karena penyertaan-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Engkau menjagai kami dalam istirahat kami. Dan Engkau memberikan hari yang baru yang buat kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya banyak rencana-rencana yang baik yang Engkau sediakan buat kami. Berbicaralah Engkau Tuhan pada pagi hari ini, agar kami boleh mendapatkan rema itu. Apa yang Kau maksudkan itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagia dan menikmati hidup. Landasan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 4 ayat 12 sampai 18. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kemalangannya sendiri. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan, sehingga ketika ia mempunyai anak, tak ada apapun padanya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi, telanjang seperti ketika ia datang. Ia tidak memperoleh dari jeripayanya apapun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Lalu apakah keuntungan bagi orang itu yang telah berjerih payah menjaring angin? Bahkan ia menghabiskan seluruh hari-harinya dalam kegelapan serta banyak kekesalan, penderitaan, dan kemarahan. Juga setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagian dan bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Kita akan buka lagi dari 1 Tesalonika 3 ayat 12. 1 Tesalonika 3 ayat 12 mengatakan, kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu waktu hiduplah seorang wanita yang sangat kaya raya. Dia mendapatkan kekayaannya dengan kerja keras. Sayangnya hidupnya dikuasai oleh kekayaannya itu, sehingga sangat sulit dia untuk memberikan, men-sharing hartanya kepada orang yang membutuhkan. Bahkan juga untuk dirinya sendiri, ia sangat sulit. Sehingga wanita itu dijauhi banyak orang dan membuatnya dirundung sepi. Hidupnya tidak nyaman karena ada ruang kosong di dalam hatinya yang tak terpuaskan. Di puncak kegalauan batin itu, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Aku akan pergi ke sungai untuk mengakhiri hidupku, katanya dalam hati. Dengan pikiran yang melayang-layang, ia berjalan ke sungai di mana ia akan mengakhiri hidupnya. Di perjalanan tiba-tiba ia merasakan sebuah tangan kecil yang menarik-narik roknya. Dengan refleks matanya memandang ke bawah, dan dia melihat seorang bocah tak berdaya sedang menarik-narik roknya. Nyonya, nyonya, kami ada 6 bersaudara dan sedang sekarat karena kelaparan, nyonya. Karena sahut anak itu sambil merintih. Wanita itu terdiam. Seketika pikirannya hilang dari rencana yang jahat itu. Dari rencana dia mau menghabiskan hidupnya. Ia berpikir, kenapa dia tidak meringankan beban keluarga anak malang itu? Toh, dia tidak memerlukan semua kekayaannya. Karena sebentar lagi ia sudah mati. Wanita itu menunda niatnya untuk bunuh diri dan mengajak anak itu berjalan ke rumah mereka.
Di sana ia mengosongkan isi dompetnya, memberikan semuanya, sehingga terciptalah suasana bahagia di tengah-tengah keluarga yang kelaparan tersebut. Apa dampaknya? Wanita itu terpaku, hatinya tersentuh tak kala melihat keluarga tersebut berulang-ulang kali mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Tanpa disadari oleh perempuan itu, setitik kebahagiaan menerobos jiwanya yang kosong. Bertepatan pada saat ia membuat orang lain bahagia. Tergerak oleh belas kasihan yang mulai tumbuh di hatinya, wanita itu pun berucap, "Besok saya akan kembali untuk membawa berkat yang lebih banyak. Saya akan membagikan apa yang telah Tuhan berikan pada saya secara berlimpah-limpah." Kemudian wanita itu berpamitan, ia pulang dengan satu semangat dan pemikiran yang baru. Kini ia memahami mengapa Tuhan menganugerahkan kekayaan melimpah kepadanya. Ia bertekad untuk tidak akan pernah mengakhiri hidupnya lagi secara paksa. Karena hidupnya sekarang sudah berguna. Karena masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di ayat 18 tadi 1 Tesalonika 4. Atau di dalam pengkhotbah tadi 5 ayat 18. Pengkhotbah 5 ayat 18 mengatakan juga setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda serta diberi kemampuan untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan bersukacita dalam jeripainya, itu karunia Tuhan. Jadi wanita itu mendapat karunia Tuhan setelah dia bertemu dengan orang-orang sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Tuhan merancang kita bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi untuk berbagi dengan sesama. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bangga ketika hidup kita ini memberi dampak yang membangun atau menolong, mendorong orang lain menjadi lebih baik. Jika kita berhasil mengembangkan sikap mulia ini, maka kita akan merasakan kepuasan tersendiri dalam hidup ini, yang nilainya sangat-sangat tinggi. Jadi janganlah halangi diri kita untuk berbahagia. Jangan halangi kita untuk menikmati kepuasan yang unik itu, karena kita akan rugi sendiri. Untuk itu, bangkitlah, bangkitkan kepedulian, bangkitkan cinta kasih terhadap sesama, terhadap orang tua, anak, rekan sekerja, tetangga, teman, atau mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Buatlah mereka bahagia, maka kita juga akan turut bahagia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ajari kami untuk saling mengasihi, ajari kami untuk saling membagi, ajari kami untuk saling memperdulikan. Ketika kami melakukannya, kami sungguh mengenal-Mu ya Allah. Kami sungguh menerima berkat daripadamu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rahasia kepuasan jiwa adalah kesadaran bahwa kehidupan adalah karunia yang harus dibagikan, bukan hak kita semata. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Amin.